Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang bab 1, yakni berpikir komputasional. Berpikir komputasional ini sendiri merupakan salah satu dari 8 elemen pembelajaran informatika. Oke. Yang pertama kita akan belajar tentang konsep berpikir komputasional. Pengertian dari berpikir komputasional adalah konsep bagaimana menemukan masalah yang ada di sekitaran kita. Memahaminya, kemudian kita kembangkan solusi yang inovatif dengan bantuan perangkat teknologi komputer. Berpikir komputasional memungkinkan kita dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada meskipun masalah tersebut merupakan masalah yang sangat kompleks sekalipun. Berpikir komputasional mempunyai 4 teknik kunci pendekatan. Yang pertama dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang terakhir yang keempat adalah algoritme. Keempat teknik tersebut bekerja sama dalam melengkapi satu sama yang lainnya. Yang pertama kita akan bahas tentang dekomposisi. Dekomposisi adalah pendekatan dengan memecahkan masalah besar menjadi kompleks. Masalah besar dan kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan lebih sederhana sehingga lebih mudah dikelola dan dipahami nantinya. Kemudian dicari solusinya. Istilah lain dalam teknik dekomposisi adalah divide and conquer atau divide et impera. Teknik pendekatan dekomposisi dapat digunakan dalam berbagai persoalan kehidupan dan mengembangkan sesuatu, termasuk mengembangkan produk kita nantinya. Pendekatan dekomposisi memberikan kemudahan dalam melakukan inovasi. Ketika mengembangkan solusi atau produk, kita dapat melakukan atau menambahkan perubahan-perubahan yang akan memberikan hasil yang lebih baik dalam menyelesaikan permasalahan atau pengembangan produk kita nantinya. Contohnya, kita memiliki sepeda. Permasalahannya adalah ketika sepeda dikendarai, terdengar bunyi tak 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 tak. Pasti di sini kita punya sepeda dan pasti pernah mengalaminya. Oke, secara berulang bunyi tersebut semakin cepat, semakin terdengar keras saat sepeda kita gerakkan. Dengan teknik dekomposisi, kita dapat menyelesaikan permasalahan ini dan memecahkan permasalahan ini menjadi 5 pertanyaan. Apa yang pertama? Yang pertama adalah apa penyebab dari bunyi tak 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 itu sendiri? Oke, jawabannya mungkin ada bagian dari sepeda yang bergesekan ketika sepeda digerakkan. Atau yang kedua, ada bagian sepeda yang bergoyang ketika sepeda bergerak. Oke, kita masuk dengan pertanyaan yang kedua. Bagaimana atau bagian mana dari sepeda yang bergerak dan menjadi sumber bunyi? Mungkin bagian roda bagian depan, atau bagian rantai, atau bagian pedal, atau mungkin bagian roda belakangnya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara kita memeriksa dan menentukan sumber bunyi tersebut? Nah, ini sangat mudah. Kita lakukan dengan pemeriksaan saat sepeda kita tidak berjalan atau dalam posisi diam. Yang kedua, kita kendarai sepeda dan minta orang lain untuk melakukan pengamatan. Yang ketiga, kita coba gerakkan bagian-bagian roda, pegal, dan rantai tanpa kita kendarai. Kita masuk pertanyaan keempat, bagaimana cara melakukan perbaikannya? Nah, untuk cara perbaikannya mungkin kita sudah paham semuanya ya. Kita kencangkan baut dari bagian sepeda yang kurang terpasang dengan baik tersebut. Atau yang kedua, kita bisa mengganti bagian sepeda yang rusak tersebut. Oke, pertanyaan yang terakhir. Bagaimana cara kita memeriksa bahwa perbaikan yang kita lakukan tersebut sudah dilakukan dengan benar? Oke, caranya kita gerakkan bagian-bagian yang menjadi sumber bunyi.
Yang kedua, kita kendarai sepeda sebagaimana pemakaian normal kita. Oke, dengan memecahkan masalah-masalah tersebut, kita dapat memahami permasalahan dengan lebih jelas dan dapat menyelesaikan masalah satu persatu. Mudah bukan? Langkah selanjutnya adalah menyelesaikan masalah satu persatu dengan cara mencari jawaban dari permasalahan yang ada. Oke, kita masuk yang kedua, teknik pengenalan pola. Oke, teknik pengenalan pola ini merupakan teknik yang mencoba untuk melihat kesamaan pola atau karakteristik atau bentuk tertentu dari sebuah permasalahan yang ada. Masalah yang memiliki karakteristik sama memberikan peluang untuk menggunakan solusi yang sama. Benar bukan? Kesamaan pola juga membuat kita atau komputer nantinya dapat menemukan dan memberi solusi dengan lebih mudah dan cepat tentunya. Contohnya, terdapat beberapa bola seperti pada gambar di bawah ini. Tentunya kita tidak asing lagi dengan bola ini ya. Oke, pertanyaannya. Bola-bola ini memiliki perbedaan. Bola-bola tersebut memiliki ukuran yang berbeda, warna yang berbeda, dan bahan yang berbeda yang berdampak pada karakteristik bola-bola tersebut. Benar. Persamaannya mempunyai bentuk yang sama, yaitu bulat. Rata-rata bola itu bulat. Sehingga memiliki sifat yang sama. Apa sifatnya? Dapat mengelinding dan memantul jika dilemparkan ke lantai atau ke dinding. Oke. Pola tidak dibatasi dalam bentuk visual saja. Pola dapat muncul dalam berbagai wujud. Di alam luas, kita dapat melihat berbagai hal yang jika diperhatikan dengan saksama dalam skala besar akan membentuk sebuah pola. Pemahaman akan pola-pola tersebut dapat membantu manusia untuk memperkirakan cuaca, musim, dan bencana sehingga manusia dapat mengambil tindakan yang dibutuhkan. Kemampuan mengenai pola ini seperti angka, kejadian, perilaku, dan pola-pola lainnya merupakan sesuatu yang penting. Kemampuan mengenali pola tersebut akan membantu kita untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis, dan mencari solusi yang tepat. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah waktu tanam padi tergantung pada cuaca dan iklim di daerah tersebut. Nah, ini termasuk salah satu pola. Oke, kita masuk teknik yang ketiga, abstraksi. Abstraksi adalah teknik untuk menemukan informasi yang penting dan informasi yang tidak relevan dengan berfokus pada informasi-informasi yang pentingnya saja dan berguna serta mengabaikan detail-detail yang tidak bergunanya. Nah, setelah melakukan dekomposisi pengenalan pola, maka kita perlu melihat secara detail dari setiap permasalahan yang sudah kita pecahkan. Kita pelajari serta kita tentukan karakteristiknya dan kita pertimbangkan karakteristik tersebut. Jika perlu, kita hilangkan dari pengamatan kita. Dengan melakukan abstraksi, kita dapat fokus pada informasi yang berguna dan menghilangkan informasi yang tidak penting tadi. Oke, contohnya kita ingin membangun model matematika untuk menggambarkan perilaku bola. Kita dapat melakukan dekomposisi dengan cara membagi beberapa karakteristik bola tersebut. Pada proses pengenalan pola, kita dapat melihat bahwa bola-bola memiliki kesamaan bentuk. Selanjutnya, pada tahap ini kita akan melakukan proses abstraksi, yaitu menyaring informasi penting dan informasi yang perlu dibuang. Untuk membuat model matematika pantulan bola, maka informasi akan ukuran, warna, desain tampilan bola itu tidak penting. Maka yang penting hanyalah bahan bola. Yang nggak penting kita buang, yang penting kita pakai. Oke.
Informasi ukuran, warna, dan desain tampilan bola kita buang saja. Oke, untuk membuat model matematika untuk perilaku bola ketika mengelinding, informasi tentang warna dan desain tampilan tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan adalah informasi tentang bahan dan bentuk bola itu sendiri. Setelah membuat informasi yang tidak penting tadi, selanjutnya kita dapat berfokus pada informasi yang pentingnya saja, yaitu tentang bahan dan ukuran bola. Oke, kita lanjut teknik yang keempat, yaitu algoritme. Algoritme adalah teknik untuk mengembangkan langkah-langkah atau aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk memecahkan permasalahan yang ada. Algoritme ini digunakan untuk merencanakan langkah-langkah instruksi yang akan dijalankan oleh program komputer. Ketika kita ingin komputer melakukan sesuatu, kita harus memberikan input mengenai apa yang harus dilakukan komputer tersebut secara langkah demi langkah dan bagaimana melakukannya. Algoritma digunakan untuk berbagai proses termasuk perhitungan, pemrosesan data, dan otomatisasi. Ada dua cara untuk menuliskan algoritma, yaitu dengan menggunakan pseudocode dan flowchart. Oke, kita bahas dulu flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart adalah diagram yang mewakili kumpulan-kumpulan dari instruksi-instruksi yang umumnya menggunakan simbol-simbol standar untuk menggambarkan instruksi-instruksi yang berbeda. Ada beberapa aturan untuk menentukan tingkat detail dalam flowchart. Flowchart dapat dipecah menjadi langkah-langkah yang menyediakan banyak detail mengenai bagaimana proses yang dijalankan dalam program secara jelas. Flowchart juga dapat dibuat sederhana yang terdiri atas beberapa langkah-langkah saja, di mana langkah-langkah yang banyak digabung menjadi sebuah langkah sederhana saja. Nah, di samping kanan ini adalah contoh algoritma dengan bentuk flowchart. Oke, nanti kita akan buat contohnya. Nah, ini tabel simbol dari flowchart itu sendiri. Mulai atau start seperti ini, start. Oke. Selanjutnya proses itu digunakan untuk menjalankan perintah. Seperti ini proses, nanti ada proses. Selanjutnya ada keputusan atau decision. Decision itu seperti ini. Nah, ini decision. Oke. Ada input atau output. Nah, ini masukan, ini keluarannya. Oke. Ada penghubung. Nah, berpindah ke bagian lain dalam flowchart. Nah, penghubung itu bulat nantinya. Oke. Ada arah aliran. Nah, ini arah aliran flowchart. Arah aliran ke bawah, ke samping, arah aliran. Oke, kita masuk yang kedua, pseudocode. Pseudocode adalah rangkaian instruksi yang menggambarkan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan. Pseudocode bukanlah sintak program yang tidak terkait pada bahasa pemrograman tertentu. Oke, menulis pseudocode sama dengan menuliskan bahasa pemrograman. Setiap baris algoritma ditulis dalam barisnya sendiri dalam rangkaian perintah-perintah. Perintah-perintah ditulis dengan huruf kapital. Variabel ditulis menggunakan huruf kecil dan pesan-pesan dalam kalimat. Nah, ini contoh pseudocode-nya. Oke. Kita lanjut. Yang kedua, kita evaluasi solusi kita tadi. Oke, evaluasi merupakan proses untuk memastikan kembali bahwasanya solusi yang kita berikan dapat bekerja dengan baik dan melihat kemungkinan apakah solusi yang ada dapat ditingkatkan. Oke, ketika algoritma selesai disusun, ada beberapa hal yang perlu diperiksa, di antaranya yang pertama, apakah mudah dimengerti sehingga orang lain yang membaca tidak akan salah pengertian. Oke, sudah dikomposisi dengan benar sehingga semua masalah sudah dimengerti dengan jelas. Oke. Yang kedua, apakah sudah lengkap sehingga semua aspek permasalahan sudah diselesaikan? Oke, yang ketiga, apakah efisien
sehingga permasalahan diselesaikan dengan menggunakan sumber daya yang seminimal mungkin. Yang keempat, apakah memenuhi semua kriteria desain yang sudah ditentukan? Evaluasi algoritma ini perlu dilakukan untuk apa? Untuk memastikan solusi terbaik sudah diberikan dan dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara yang terbaik. Beberapa contoh bagaimana solusi yang diberikan tidak tepat pada permasalahan berikut. Solusi tidak dikomposisi dengan benar. Nah, itu termasuk tidak tepat ya. Solusi tidak lengkap. Nah, solusi tidak efisien, dan yang terakhir solusi tidak sesuai dengan kriteria yang digunakan. Nah, ini lebih parah lagi. Salah satu cara menguji solusi yang sudah diberikan adalah dengan teknik dry run atau menelusuri langkah demi langkah, step by step. Kemudian menuliskan hasil dari setiap proses pada setiap langkah sampai semua proses sudah diperiksa. Cara tersebut dilakukan dengan menggunakan beberapa input berbeda. Biasanya input tersebut dipilih dengan beberapa kriteria berikut. Di antaranya input batas ekstrim, input batas normal. Oke. Selanjutnya kita akan bahas berbagai kasus berpikir komputasional. Oke, yang pertama mendesain game. Pasti di sini semuanya anak-anak Bapak suka bermain game ya. Nah, bagaimana kita nanti jangan hanya main saja, kita harus bisa menjadi pembuat, developer game tersebut. Oke, bisa ya? Oke, bisa. Yang pertama mendesain game. Tahapan dekomposisi dalam konsep berpikir komputasional perlu diterapkan ketika mendesain program komputer yang rumit, misalnya game. Dengan dekomposisi, permasalahan yang kompleks dipecah menjadi sederhana. Contoh, dekomposisi dalam pembuatan game. Yang pertama kita coba, karakter apa saja yang ada di dalam game kita tersebut. Yang kedua, apa peran dari setiap karakternya. Yang ketiga, bagaimana pergerakan dari setiap karakternya. Dan yang keempat, apa saja yang terjadi jika sebuah karakter bersentuhan dengan karakter yang lainnya. Dan yang terakhir, bagaimana skenario atau aturan dari permainan game yang kita buat tersebut. Oke. Yang kedua, ada menjumlahkan bilangan. Berapakah hasil dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10 sampai tambah 100. Oke, ada yang tahu? Nah, kalau ada yang tahu silahkan tulis di komentar ya, di kolom komentar. Oke, bilangan 1 sampai 100 memiliki pola. Tahapan pengenalan pola dalam berpikir komputasional dapat membantu menjumlahkan bilangan tersebut. Oke, penyelesaiannya. Tuliskan bilangan 1 sampai 50 pada baris pertama secara berurut. Tuliskan bilangan 100 sampai 51 pada baris yang kedua dengan urutan menurun. Kalikan 101 dengan 50 dan mendapatkan hasil 5050. Mudah bukan? Kalau kita paham akan polanya, maka pekerjaan kita akan lebih gampang, lebih mudah. Oke, bisa dipahami ya? Oke, pertanyaannya nih, berapakah hasil penjumlahan 1 sampai 1000? Yang dapat silakan tulis di kolom komentar. Oke, yang ketiga, kita membuat prosedur. Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Oke, semakin sederhana dan singkat prosedur semakin baik. Untuk menyusun prosedur dengan aturan-aturan tertentu dapat menerapkan prinsip algoritma dalam berpikir komputasional. Ketika membuat prosedur, ada aturan yang diterapkan. Aturan yang diterjemahkan menjadi langkah-langkah dapat digunakan kode atau digunakan kode. Langkah-langkah disusun menjadi urutan yang sistematis dengan prinsip algoritma. Oke, kita coba membuat prosedur penerimaan peserta didik baru di sekolah. Aturan yang pertama, peserta didik baru diterima melalui 2 jalur, yaitu jalur nilai dan jalur ujian tertulis. Yang kedua,
Untuk jalur nilai, sekolah melakukan penilaian terhadap nilai rapor SD peserta didik dan prestasi ekstrakurikulernya. Untuk peserta didik dengan nilai yang sangat baik atau memiliki prestasi pada bidang tertentu akan langsung diterima dan tidak perlu mengikuti ujian tertulis. Yang ketiga, peserta didik yang tidak diterima melalui jalur penilaian harus mengikuti ujian tertulis untuk mata pelajaran matematika, sains, bahasa Inggris. Yang keempat, orang tua dari peserta didik yang dinyatakan lulus harus melakukan wawancara. Dan yang kelima, peserta didik yang diterima harus melakukan pengukuran baju untuk seragam mereka nantinya. Yang keenam, setiap peserta didik yang mengikuti seleksi harus mengisi formulir pendaftaran pas foto, fotokopi ijazah dan rapornya. Yang ketujuh, peserta didik harus membayar biaya seleksi penerimaan peserta didik baru. Yang kedelapan, peserta didik peserta didik yang lulus harus menyerahkan persyaratan administrasi seperti pas foto, akta kelahiran, KTP orang tua dan kartu keluarga. Yang kesembilan, peserta didik harus melakukan pendaftaran ulang dan membayar biaya penerimaan peserta didik baru. Yang kesepuluh, sekolah menetapkan pembagian kelas untuk peserta didik baru. Yang ke-11, peserta didik mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Oke, kita terjemahkan aturan menjadi langkah-langkah berikut. Yang pertama, aturan 1 diterjemahkan menjadi 11 kodenya ya. Seleksi jalur prestasi dan 12 seleksi jalur ujian tertulis. Berdasarkan aturan kita kedua, seleksi prestasi dan ujian tertulis dapat dilakukan jika peserta didik menyerahkan dokumen dan bukti prestasi eskul mereka jika ada. Karena itu, aturan 2 diterjemahkan menjadi langkah 21. Ini kodenya. Peserta didik menyerahkan dokumen dan bukti prestasi. Oke, yang ketiga, berdasarkan aturan yang ketiga, ada calon peserta didik yang dinyatakan lulus jalur prestasi dan ada yang tidak. Karena itu, harus ada langkah 31. Pengumuman hasil seleksi jalur prestasi dan 32 peserta didik mengikuti ujian atau seleksi ujian tertulis. Yang keempat, berdasarkan aturan keempat harus ada langkah 41. Orang tua melakukan wawancara. Yang kelima, berdasarkan aturan 5 harus ada pengumuman peserta didik yang lulus proses seleksi baik jalur prestasi maupun ujian tertulis. Karena itu ada langkah 51 yaitu pengumuman seleksi jalur prestasi dan 52 pengumuman seleksi ujian tertulis. Yang keenam, berdasarkan aturan keenam, maka harus ada langkah 61 berdasarkan peserta didik mengambil formulir pendaftaran. 62 peserta didik mengisi formulir pendaftaran dan 63 melengkapi persyaratan dan peserta didik menyerahkan formulir pendaftaran. Yang ketujuh, berdasarkan aturan 7 harus ada langkah 71 membayar biaya seleksi penerimaan peserta didik baru. Yang kedelapan, berdasarkan aturan 8 harus ada langkah 81 yakni menyerahkan persyaratan administrasi bagi peserta didik yang lulus. Yang kesembilan, berdasarkan aturan 9 harus ada langkah 91 mendaftar ulang dan 92 membayar biaya penerimaan peserta didik baru. Yang ke-10, berdasarkan aturan 10 harus ada langkah 111 pembagian kelas. Dan yang ke-11, berdasarkan aturan 11 harus ada langkah 11.1 peserta didik mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Oke. Susunan sistematisnya seperti ini. Ini kode-kodenya. 61A, 62, 21, 11, 31, 12, 52, 41, 92, 81, 101, dan 11.1. Oke. 61A, peserta didik membayar dan mendapatkan formulir pendaftaran. Nah, keterangannya 61 dan 67. 62, peserta didik mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi persyaratan. Oke. 21, peserta didik menyerahkan formulir pendaftaran dan persyaratan sama dengan 63 tadi. 11, sekolah melakukan seleksi jalur prestasi. 31, sekolah mengumumkan hasil seleksi jalur prestasi sama dengan 51.
12, kode yang ke-12, sekolah melakukan seleksi ujian tertulis untuk peserta didik yang tidak lulus jalur prestasi. Kode 52, sekolah mengumumkan hasil seleksi ujian tertulis. Kode 41, orang tua mengikuti wawancara. Kode 92, peserta didik membayar biaya penerimaan peserta didik baru. Kode 81, mendaftar ulang dan menyerahkan persyaratan administrasi sama dengan 91. 10.1, sekolah melakukan pembagian kelas. 11.1, peserta didik mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Oke, susunan dalam bentuk posternya seperti ini. Oke, awalnya bayar pendaftaran, pengisian formulir, seleksi jalur prestasi. Kalau lulus, dia wawancara orang tuanya, lalu pembayaran biaya penerimaan peserta didik baru, daftar ulang, pembagian kelas, dan pengenalan lingkungan sekolah. Kalau tidak lulus dia ngapain? Dia ujian seleksi. Kalau ujian seleksi dia lulus, maka dia akan dilakukan wawancara orang tuanya oleh pihak sekolah. Setelah itu pembayaran biaya penerimaan peserta didik baru, daftar ulang, pembagian kelas, dan pengenalan lingkungan sekolah. Nah, jika dia udah ujian seleksi namun tidak lulus, berarti dia belum diterima di sekolah tersebut. Oke, yang keempat, menerapkan berpikir komputasional dengan data. Oke, data digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, menemukan hal-hal yang baru, mengambil keputusan, memahami kondisi masyarakat, memahami pasar, sebuah produk, dan masih banyak lainnya. Oke, peran prinsip-prinsip berpikir komputasional dalam menganalisis data. Yang pertama, dekomposisi. Untuk memilih data untuk mendapatkan berbagai wawasan, ide, dan pengertian dari data yang banyak. Abstraksi. Untuk memilah dan memilih mana informasi yang penting dan berguna dan mana yang perlu diabaikan. Ketika membaca dan menganalisis data, kita dapat menemukan pola-pola penting. Oke. Cara berpikir algoritma digunakan dalam mengambil kesimpulan dan keputusan apa yang harus dibuat sebagai respon terhadap wawasan, ide, atau pengertian dari data tersebut. Oke. Bagaimana menganalisis grafis perbandingan pertumbuhan usaha bidang hotel dan restoran dengan bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan berikut. Nah, yang pertama, ini adalah perbandingan pertumbuhannya. Yang pertama, dekomposisi. Grafik dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai rentang waktu ketika grafik stabil, menurun, dan mulai naik. Setelah itu, bandingkan kedua grafik yang dipecah tersebut. Yang kedua, abstraksi. Baca bagian grafik yang penting untuk diperhatikan dan abaikan bagian grafik yang tidak penting. Perhatikan titik-titik ekstrim seperti kapan grafik mencapai titik tertinggi, titik terendah, serta perbedaan paling besar dan paling kecil di antara dua grafik tersebut. Pengenalan pola. Pola yang ditampilkan dapat berupa pola naik, turun, stabil, naik secara cepat, dan turun secara cepat. Pola-pola ini dipelajari dan diambil kesimpulan yang selanjutnya direspon dengan tindakan tertentu. Yang keempat, algoritma. Digunakan ketika merespon apa yang ditampilkan oleh grafik tersebut. Apa langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk mencari tahu penyebab kejadian yang ditampilkan grafik tersebut. Langkah-langkah sistematis apa yang perlu dilakukan sebagai solusi terhadap persoalan tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.